Assalamualaikum dan selamat malam para pencari cerita. Selamat datang di Victorama, dunia tempat kisah-kisah tak biasa. Jangan percaya sepenuhnya, tapi jangan juga berpaling. Karena cerita kami ini mungkin menyentuh lebih dari sekedar pikiranmu. Dan jika kamu suka, silahkan like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita selanjutnya. Mari langsung saja kita mulai ceritanya. Di sebuah sudut kota Surabaya yang tak terlalu ramai, berdiri sebuah bangunan kos tua 2 lantai yang tampak biasa saja di siang hari, namun berubah menjadi asing saat malam mulai turun. Dindingnya berwarna hijau kusam, dengan cat yang mulai mengelupas dan garis-garis lumut yang tumbuh liar di dekat pipa pembuangan. Plang kecil bertuliskan, "Kos Putri Amanah," terpajang miring di depan gerbang besi berkarat. Tidak banyak orang yang memperhatikannya. Letaknya memang strategis, hanya 5 menit dari kampus ternama dan persis di belakang minimarket 24 jam. Namun meski iklannya selalu terpampang di grup media sosial mahasiswa, kamar-kamar di sana nyaris tak pernah bertahan lama ditempati. Orang datang, lalu pergi dalam hitungan minggu, kadang hanya beberapa hari. Tidak ada yang mau bicara terlalu banyak. Mereka hanya memberi jawaban singkat seperti, "Nggak betah," atau "Suasananya nggak enak." Namun Arin, mahasiswi semester 5 yang baru saja kehilangan tempat tinggal karena kos lamanya kebakaran, tidak punya banyak pilihan. Ia tergiur harga murah dan ketersediaan kamar tanpa antrean. Ia tidak bertanya lebih jauh. Yang ia butuhkan hanyalah tempat tidur, meja belajar, dan kamar mandi dalam. Ia pikir, ketakutan orang lain mungkin hanya sugesti dari cerita horor yang berkembang. Tapi Arin tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Arin menempati kamar nomor 1 di lantai bawah, menghadap taman kecil yang tak terurus. Rerumputan tumbuh liar hingga mencapai lutut, dan di tengahnya terdapat bangku kayu reot yang nyaris patah di bagian tengah. Kos itu sunyi, lebih sunyi dari tempat-tempat yang pernah ia tinggali sebelumnya. Pengelolanya adalah seorang ibu parubaya bernama Bu Retno, yang bicara seperlunya dan tak pernah tersenyum. Ia menyerahkan kunci kamar dengan satu pesan sederhana, "Jangan buka pintu kamar samping, ya, sudah lama kosong." Arin mengangguk saja, tanpa berpikir lebih lanjut. Kamar samping yang dimaksud adalah kamar nomor 3. Anehnya, ia tidak melihat ada kamar nomor 2. Pintu kamar sebelahnya memang tertutup rapat, dengan cat pudar dan kunci gembok berkarat menggantung diam. Tidak ada nama atau nomor. Tidak ada suara dari dalam. Tidak ada tanda-tanda bahwa pernah ada orang di sana. Arin menyangka mungkin kamar itu adalah gudang atau sekadar ruang penyimpanan. Hari itu berlalu begitu saja. Ia membersihkan kamarnya, menata buku, dan meletakkan boneka kecil hadiah dari adiknya di atas bantal. Malam datang cepat, dan kosan terasa semakin dingin meski tak ada AC. Angin seolah menyelinap dari celah jendela yang tertutup rapat. Saat malam benar-benar tiba dan suara motor dari jalan utama mulai mereda, Arin baru menyadari sesuatu yang ganjil. Ia mendengar suara pelan dari kamar sebelah. Awalnya hanya seperti desir angin atau gesekan ranting di luar jendela. Namun perlahan, suara itu berubah menjadi dentuman lembut. Seolah ada sesuatu yang berat digeser dari dalam kamar yang katanya kosong. Arin membeku di tempat tidurnya, mencoba memastikan bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Ia menegakkan telinga, menahan napas. Detik berikutnya, suara itu terdengar lagi, seperti kaki-kaki kasar menyeret diri di atas lantai keramik. Tidak ada suara langkah yang wajar, hanya gesekan lambat, berat, dan serak seperti kuku-kuku besar yang ditarik. Arin mencoba mengalihkan perhatian, menyalakan musik dari ponsel, lalu menutup telinganya dengan bantal. Ia tak ingin berpikir macam-macam. Mungkin suara dari luar, pikirnya. Atau mungkin kamar itu sebenarnya memang berpenghuni, tapi tidak ingin diketahui. Malam itu, ia tidak tidur nyenyak. Setiap kali terlelap, ia terbangun oleh suara yang muncul berulang, tak beraturan,
dan terasa semakin dekat dengan dinding kamar. Keesokan harinya, Arin mencoba bertanya pada Bu Retno tentang kamar itu. Ia bertanya dengan nada santai, pura-pura penasaran. "Bu, kamar sebelah saya itu masih dipakai ya?" Namun wajah Bu Retno langsung berubah tegang. Matanya menyipit, dan ia berkata pelan, "Enggak, sudah lama kosong. Kamu jangan iseng nanya-nanya soal itu, ya?" Arin mengangguk pelan, merasa tidak nyaman dengan reaksi sang pemilik kos. Ia kembali ke kamar dengan kepala penuh tanya, siapa yang ada di dalam? Atau apa? Tapi siang itu ia mencoba menenangkan diri. Ia menyibukkan diri dengan kuliah, mengerjakan tugas, dan menelpon ibunya di kampung. Ia tidak ingin membuat cerita ini terdengar seperti drama. Tapi satu hal yang tidak bisa ia abaikan adalah, setiap malam, suara dari kamar samping itu kembali terdengar. Dan yang lebih aneh, sesekali ia merasa mendengar sesuatu yang bukan gesekan benda, melainkan suara napas. Bukan napas manusia. Lebih berat, lebih dalam, dan kadang diselingi suara rendah seperti erangan dari tenggorokan makhluk yang tak bisa dijelaskan. Pada malam keempat, Arin memberanikan diri mendekati dinding yang memisahkannya dari kamar sebelah. Ia menempelkan telinga, berharap tidak mendengar apapun. Tapi yang ia dapatkan justru membuat darahnya membeku. Ada suara geraman rendah seperti binatang besar yang menahan amarah. Lalu suara kuku atau tanduk yang menggores dinding, perlahan, dengan ritme tertentu. Seolah makhluk itu tahu ia sedang mendengarkan. Arin mundur terburu-buru, terhuyung dan nyaris menjatuhkan kursi. Ia merasa matanya mulai panas, napasnya sesak, dan entah kenapa ia merasa diawasi. Bukan hanya dari satu sisi, seolah dari balik dinding, dari bawah lantai, bahkan dari langit-langit kamar. Malam itu, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berdiri di lorong kos yang tak berujung. Semua pintu tertutup kecuali satu, pintu kamar sebelah. Dari dalam, keluar sosok tinggi besar dengan dua tanduk melengkung dan mata merah yang menyala. Sosok itu tidak mendekat. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menatap Arin dalam diam, seolah menunggu sesuatu. Saat Arin hendak berbalik, ia terbangun dengan peluh membasahi leher dan suara detak jantung yang menggila. Keesokan harinya, Arin bangun lebih pagi dari biasanya. Matanya sayu, tubuhnya letih, dan pikirannya masih dipenuhi bayang-bayang mimpi buruk semalam. Ia melangkah keluar kamar dengan tujuan mengambil air minum dari dispenser di lorong. Namun langkahnya terhenti saat ia melewati kamar sebelah. Gembok tua yang biasanya menggantung di pintu itu sudah tidak ada. Pintu tertutup rapat, tetapi kali ini tanpa kunci. Arin memandangi gagang pintunya beberapa detik, lalu segera mengalihkan pandangan. Ia tidak ingin menyentuhnya, apalagi mencoba membuka. Tapi dalam hati kecilnya, ada suara yang membisik pelan. "Buka saja, lihat isinya, lalu kamu akan tahu." Ia menepis pikiran itu keras-keras dan mempercepat langkah ke ujung lorong. Namun sebelum ia sampai di ujung, ia merasakan hawa dingin merayap dari belakang. Udara yang menusuk tulang, bukan seperti AC, melainkan dingin seperti ruangan tanpa kehidupan. Saat ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Tapi pintu kamar nomor 3 sedikit terbuka. Hanya celah sempit, tapi cukup untuk membuat jantung Arin berhenti berdetak sesaat. Sepanjang hari itu, Arin berusaha bersikap wajar. Ia pergi ke kampus, mengikuti kuliah, dan berusaha tenggelam dalam keramaian. Namun pikirannya terus kembali ke kamar kos itu. Ia mencoba menceritakan sepintas kepada teman dekatnya, Risa. Tapi baru 2 kalimat keluar, Risa sudah memotong cepat. Jangan ngomongin kosan itu. Serius, Rin. Gue pernah dengar cerita-cerita aneh dari orang yang dulu pernah tinggal di sana. Katanya dengan wajah serius. Katanya, kamar nomor 3 itu pernah dipakai cewek yang meninggal misterius. Gantung diri, katanya. Tapi yang bikin aneh, tubuhnya ditemukan dengan luka seperti dicakar binatang buas.
Dindingnya penuh goresan. Arin terdiam. Ia tidak pernah mendengar cerita itu sebelumnya. Ia bahkan tidak tahu bahwa ada yang pernah mati di kamar itu. Risa menatap Arin dalam-dalam. "Lo tinggal di kamar berapa?" Arin ragu untuk menjawab. Ia takut reaksi Risa akan membuat dirinya semakin panik. Tapi sebelum sempat menjawab, Risa sudah menebak. "Sebelah kamar 3? Astaga, Arin, kenapa sih lo nggak cari tempat lain aja?" Sepulang dari kampus, Arin memutuskan untuk mencoba berpikir logis. Ia duduk di meja belajarnya, menyalakan lampu terang, dan membuka buku. Tapi konsentrasinya tak kunjung datang. Ia merasa suasana kamar berubah. Udara terasa berat. Aroma aneh, seperti logam dan tanah basah, muncul entah dari mana. Arin menghirup dalam-dalam, lalu batuk pelan. Saat ia berdiri untuk mengecek sudut ruangan, matanya menangkap sesuatu di balik jendela. Bukan sosok manusia, tapi bayangan. Besar dan tinggi, seolah ada seseorang atau sesuatu berdiri tepat di sisi luar jendelanya. Arin mendekat perlahan, namun saat ia membuka tirai, tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi, bekas tapak besar tertinggal di tanah basah di bawah jendela. Tapak itu bukan kaki manusia. Lebih mirip cakar, 4 jari panjang dan lekukan tajam di ujungnya. Arin mundur perlahan, menutup tirai dengan cepat, dan mengunci jendela 2 kali. Hatinya mulai berteriak. Ia tahu, ini bukan hanya sugesti. Ada sesuatu yang benar-benar hadir di sana. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi nyata. Malam itu, Arin kembali bermimpi. Tapi mimpi kali ini lebih jelas, lebih nyata, seolah ia tidak sedang tidur. Dalam mimpi itu, ia berjalan di koridor kos yang sama, hanya saja kali ini dindingnya penuh coretan. Coretan yang aneh, seperti simbol kuno, dengan warna merah gelap yang menetes seperti darah segar. Ia mendekati kamar nomor 3 yang kali ini terbuka lebar. Dari dalam, suara pelan terdengar, bukan suara manusia, melainkan desisan panjang, seperti suara makhluk yang sedang merayap. Ia melangkah masuk, meski tubuhnya bergetar hebat. Ruangan itu gelap total, namun di tengah ruangan ia melihat sosok bertubuh besar, membelakanginya. Sosok itu perlahan menoleh, dan terlihat wajahnya, atau lebih tepat, wajah tanpa kulit, dengan sepasang tanduk melengkung dari pelipisnya. Matanya merah, mulutnya menganga, dan dari giginya menetes darah segar. Arin tidak bisa bergerak, tubuhnya terkunci. Sosok itu berkata satu kalimat, dengan suara rendah yang menggetarkan tulang. "Kamu yang berikutnya." Ia terbangun seketika, tercekik napasnya sendiri. Pagi harinya, Arin memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan keberanian dan mengendap ke kamar sebelah saat Bu Retno pergi belanja. Ia mencoba menyentuh gagang pintu kamar nomor 3. Aneh, pintu itu tidak terkunci. Perlahan, ia mendorong daun pintu yang berderit pelan, membuka jalan menuju ruangan gelap di dalamnya. Bau menyengat langsung menyerang hidungnya. Bau campuran tanah basah, darah kering, dan sesuatu yang membusuk. Kamar itu kosong, tanpa perabot. Hanya ada cermin besar di dinding seberang. Tapi saat Arin melangkah masuk, ia menyadari ada sesuatu tertulis di cermin itu. Tulisan merah, seperti goresan kuku. "Jangan lihat matanya." Jantung Arin berdetak lebih kencang. Ia menoleh ke belakang secara refleks, merasa seolah ada yang berdiri di ambang pintu. Tapi tak ada siapapun. Ia kembali menatap cermin dan di sana, berdiri sosok tinggi bertanduk, bayangannya persis di belakangnya. Padahal saat ia menoleh, ruangan itu kosong. Arin berlari keluar dari kamar itu dengan tubuh gemetar. Jantungnya berdebar tidak beraturan. Napasnya memburu seperti dikejar sesuatu yang tak kasat mata. Ia tak berani menoleh ke belakang, seolah bayangan dari dalam cermin masih mengikutinya. Setelah mengunci kembali pintu kamar nomor 3, ia berdiam di kamarnya, mencoba menenangkan diri. Namun pikirannya terus dihantui satu hal, tulisan di cermin itu.
Jangan lihat matanya. Kalimat itu kini terus terngiang-ngiang dalam benaknya. Mengapa ia tidak boleh menatap mata makhluk itu? Apakah itu peringatan? Atau kutukan? Perlahan, ketakutannya berubah menjadi obsesi. Ia mulai mencari informasi tentang legenda makhluk bertanduk, tentang arwah penasaran yang dikutuk, tentang entitas jahat yang tinggal di antara dinding ruang kosong. Semakin dalam ia mencari, semakin gelap benaknya diselimuti rasa takut. Banyak cerita rakyat dari berbagai daerah menggambarkan makhluk dengan ciri serupa, tinggi besar, bertanduk, bermata merah, dan mengendap di tempat-tempat terbengkalai. Di beberapa cerita, makhluk itu disebut bayangan penunggu, roh yang terjebak di antara dua alam, mencari tubuh untuk ditinggali. Hari-hari berikutnya berjalan seperti kabut. Arin mulai kehilangan nafsu makan, sering terbangun tengah malam, dan mendengar bisikan samar dari balik dinding. Bisikan yang awalnya tak jelas, kini terdengar lebih nyata, seolah berasal dari suara perempuan, lembut, tetapi putus asa. "Tolong aku, jangan biarkan dia masuk." Kalimat itu terus berulang, diucapkan dengan nada yang membuat bulu kuduk Arin berdiri. Ia mulai mencatat waktu kemunculan suara dan mimpi-mimpinya. Semuanya terjadi antara pukul 2 hingga 3 dini hari. Ia menyadari bahwa tiap malam, suhu kamar menurun drastis, bahkan membuat cermin kecil di dekat tempat tidurnya mengembun. Saat ia mengusap embun itu, kadang terlihat siluet samar berdiri di belakangnya. Tapi ketika menoleh, tidak ada apa-apa. Arin semakin jarang keluar. Ia bahkan tak memberi kabar ke ibunya, karena takut suaranya terdengar goyah. Ia tahu, kalau ia cerita, tak akan ada yang percaya. Tapi satu hal yang pasti, makhluk itu tidak hanya tinggal di kamar sebelah. Ia kini sudah masuk ke dalam pikirannya. Dan setiap malam, ia merasa ia semakin dekat. Pada malam ketujuh, Arin memutuskan untuk merekam apa yang terjadi di kos. Ia meletakkan ponsel dalam mode video di sudut kamar, menghadap dinding yang bersentuhan langsung dengan kamar nomor 3. Ia tidur dengan lampu menyala, berharap tak terjadi apapun. Namun pagi harinya, saat ia memutar ulang video itu, tubuhnya melemas. Pada menit ke-43, terdengar suara goresan pelan. Lalu bayangan hitam perlahan muncul dari bawah ranjang, menjalar seperti kabut, dan berhenti tepat di depan kamera. Bayangan itu membentuk siluet sosok bertanduk, membungkuk dan mendekat, hingga layar gelap sepenuhnya. Namun yang membuat Arin tak bisa berhenti menggigil, adalah saat sosok itu berbisik tepat di depan mikrofon ponsel. "Aku sudah masuk." Suara itu pelan, namun jelas. Suaranya dalam, seperti dua suara yang saling bertumpuk. Arin menjatuhkan ponsel dan muntah di kamar mandi. Ia tak bisa membayangkan bahwa makhluk itu tidak lagi mengendap dari luar, tetapi sudah berada di dalam. Tidak hanya dalam kamar, tetapi juga dalam dirinya. Sejak saat itu, Arin mulai mengalami kehilangan waktu. Kadang ia terbangun di lantai, tidak tahu kapan atau bagaimana ia tertidur. Kadang, ia mendapati tangannya kotor oleh tanah dan lumpur, meskipun semalaman tidak keluar kamar. Ia mendapati coretan-coretan di tembok yang tidak ia ingat pernah menulisnya. Simbol aneh, melingkar, dan mengarah ke satu titik, dinding kamar nomor 3. Suatu malam, ia terbangun dan mendapati dirinya berdiri di depan pintu kamar itu. Tangannya sudah memegang gagang pintu. Ia tidak tahu berapa lama ia berdiri di sana. Tubuhnya bergerak sendiri, seperti dikendalikan oleh kehendak lain. Arin mulai merasa dirinya bukan lagi dirinya. Ia mulai berbicara sendiri dalam bahasa yang tak dikenalnya, dan dalam mimpinya, sosok bertanduk itu tidak hanya menatap, ia kini berbicara, memanggil namanya berulang-ulang. "Arin, kamu sudah membuka pintu, kamu sudah memilih." Puncaknya terjadi saat teman sekelasnya, Risa, memutuskan menjenguk karena Arin tidak masuk kuliah 3 hari berturut-turut. Saat mengetuk pintu, tak ada sahutan. Namun pintu tidak terkunci. Risa masuk pelan, memanggil nama Arin. Kamar itu gelap.
hanya diterangi cahaya dari jendela yang terhalang tirai. Suhu di dalam begitu dingin, hingga napas Risa berembun. Di tengah kamar, Arin duduk memunggunginya. Tubuhnya membungkuk, rambutnya menutupi wajah. "Arin," panggil Risa pelan. Tidak ada jawaban. Saat Risa mencoba menyentuh bahunya, Arin perlahan menoleh. Tapi bukan wajah Arin yang ia lihat. Wajah itu pucat, matanya merah menyala, dan dari pelipisnya tumbuh 2 tanduk tajam yang melengkung ke belakang. Risa menjerit keras, tapi suara itu tertelan oleh lorong kos yang sunyi. Dalam sekejap, pintu menutup sendiri, dan tidak ada yang mendengar teriakan itu, kecuali mereka yang tinggal di dinding seberang. Beberapa jam setelah kejadian itu, penghuni kos digegerkan oleh jeritan yang berasal dari kamar Arin. Bu Retno bersama 2 penghuni lain mendobrak pintu yang terkunci dari dalam. Di dalam, mereka menemukan Risa dalam keadaan pingsan. Tubuhnya terbaring di lantai dengan tangan mencakar lantai seakan mencoba melarikan diri. Arin tidak terlihat dimanapun. Kamar itu kosong, namun menyisakan pemandangan yang membuat siapapun ingin segera pergi. Dinding kamar penuh coretan aneh, beberapa menyerupai simbol yang tak dikenal, dan sebagian lainnya membentuk wajah dengan 2 tanduk. Cermin kecil di sudut kamar retak, dan dari celahnya menetes cairan merah yang menyerupai darah. Risa segera dibawa ke rumah sakit. Namun sejak hari itu, ia tidak pernah berbicara lagi. Matanya kosong, tubuhnya menggigil jika mendengar suara ketukan pintu. Ia hanya menggenggam erat sebuah kertas robek yang ia bawa keluar dari kamar Arin. Di atas kertas itu, tertulis dengan tinta merah, 1 jiwa masuk, 1 jiwa tinggal. Polisi datang keesokan harinya. Mereka melakukan penyelidikan, memeriksa kamar Arin, dan bertanya pada seluruh penghuni. Tidak ada satupun yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Semua hanya mendengar jeritan, tapi tidak melihat Arin keluar. Tidak ada tanda-tanda perkelahian atau penculikan. CCTV kos yang mengarah ke pintu depan menunjukkan hal yang lebih aneh. Rekaman dari malam itu memperlihatkan Arin berdiri diam di depan kamar nomor 3 selama hampir 2 jam tanpa bergerak sedikit pun. Lalu, tepat pukul 3 dini hari, gambarnya menghilang begitu saja. Tidak berbalik, tidak masuk kamar, tidak berjalan keluar. Hanya hilang. Seolah tubuhnya larut dalam kegelapan lorong. Petugas yang meninjau rekaman itu mengatakan belum pernah melihat hal seperti itu. Salah satu dari mereka bahkan jatuh sakit setelah malam itu. Demam tinggi disertai mimpi buruk yang membuatnya berteriak, matanya merah, berulang kali dalam tidurnya. Setelah kejadian itu, kamar kos tempat Arin tinggal ditutup permanen. Bu Retno tidak menerima penghuni baru. Seluruh penghuni perlahan mulai pindah satu persatu. Nama Arin tetap tercatat sebagai hilang dalam laporan kepolisian. Meskipun beberapa orang meyakini ia telah mati, tapi tak ada jasad, tak ada bukti nyata. Hanya jejak-jejak aneh yang tertinggal. Konon, kamar nomor 3 kini digembok 2 kali, dan seluruh dindingnya dilapisi dengan kain putih serta tulisan doa dari berbagai kepercayaan. Namun meski begitu, beberapa warga sekitar mengaku mendengar suara tangisan pelan dari dalam kamar itu setiap malam Jumat. Tangisan seorang perempuan yang memohon dan kadang-kadang diselingi suara berat yang tertawa rendah. Sosok bertanduk itu belum pergi. Ia menunggu kamar itu dibuka kembali. Menunggu jiwa baru yang cukup lemah untuk dihuni. Karena sekali mata itu ditatap, maka tak ada jalan kembali. Setahun kemudian, seorang mahasiswa baru bernama Reno menemukan iklan kamar kos yang murah di daerah tempat Arin dulu tinggal. Ia tertarik karena letaknya dekat dengan kampus dan harganya jauh di bawah standar. Iklan itu tidak mencantumkan nomor kamar, hanya menyebutkan bahwa kamar tersedia segera dan belum pernah ditempati sejak direnovasi. Reno datang ke lokasi dan disambut oleh seorang perempuan tua yang mengaku sebagai penjaga kos. Tanpa banyak bicara, ia menunjukkan kamar yang tersedia. Saat Reno berdiri di depan pintu, hawa dingin menyergap tulangnya. Ia merasa napasnya berat,
dan kunci yang diberikan terasa lengket. Tapi ia mengabaikannya. Mahasiswa baru, dengan pikiran rasional dan skeptis. Saat masuk, ia mendapati ruangan kosong yang bersih. Namun cermin besar di dinding terlihat agak buram, seolah belum pernah dilap bersih. Saat ia mendekat untuk mengusapnya, samar-samar sebuah tulisan muncul dari balik embun kaca. "Jangan lihat matanya." Reno mengernyit, lalu menoleh ke belakang, dan merasa seolah ada sesuatu yang berdiri tepat di ambang pintu. Cerita ini berakhir tanpa kepastian. Arin tidak pernah ditemukan, dan Risa tetap dirawat di fasilitas khusus untuk gangguan kejiwaan. Kos tersebut masih berdiri, meski kini hanya sesekali terlihat lampu menyala. Warga sekitar menghindari lorong itu, terutama di malam hari. Kadang, suara langkah kaki terdengar dari lantai 2, meski tidak ada penghuni. Konon, sosok bertanduk itu tidak terikat pada kamar, tapi pada mereka yang cukup nekat untuk melanggar batas. Setiap kali seseorang menatap langsung ke matanya, di cermin, dalam mimpi, atau dalam keheningan kamar, jiwanya tertarik masuk. Tubuh mereka menjadi wadah, ingatan mereka terhapus, dan kesadarannya dikunci dalam kegelapan abadi. Maka jika suatu hari kau menemukan kamar kosong yang terlalu murah, dengan kisah tak jelas dan cermin yang tak mau bersih, berhati-hatilah. Karena kadang, tempat murah menyimpan harga yang tidak kau sanggup bayar, jiwamu.